mempunyai catatan kelompok Luhut Binsar Panjaitan di pemerintahan Joko Widodo. Menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Ini dia gerombolan Luhut di pemerintahan Jokowi. Wartawan senior Mega Simarmata mempunyai catatan kelompok Luhut Binsar Panjaitan di pemerintahan Joko Widodo. Sebagaimana dikutip dari katakami.com, Mega menyebutkan nama-nama kelompok Luhut, di antaranya pertama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Pengangkatan Gatot sebagai Panglima TNI adalah salah, sebab berdasarkan Undang-Undang TNI, jabatan Panglima TNI harus dijabat secara bergiliran antar angkatan. Oleh karena Panglima TNI yang sebelumnya berasal dari TNI Angkatan Darat, maka yang harus jadi Panglima TNI harus dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Kedua, mantan Kapolri Jenderal Badrudin Haiti. Ini adalah loyalitas Luhut Panjaitan, sehingga tidak heran jika dalam hitungan jam, Kabareskrim Komjen Budi Waseso bisa dicopot dari jabatannya atas tekanan Luhut Panjaitan pada bulan September 2015. Ketiga, Kapolri saat ini Jenderal Tito Karnavian. Luhut menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua Kompolnas alias melakukan abuse of power. Sebab yang direkomendasikan secara resmi oleh Wanjakti atau Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri untuk menjadi calon Kapolri bukan nama Tito Karnavian. Nama Tito tidak ada dan tidak dicalonkan sama sekali. Yang diusulkan secara resmi oleh Wanjakti Polri adalah Komjen Budi Gunawan dan Komjen Budi Waseso. Luhut memotong dan membuang rekomendasi Wanjakti Polri. Atas nama dirinya sebagai Ketua Kompolnas, Luhut bermanuver agar nama Tito yang dipilih menjadi Kapolri. Ini sebabnya maka terjadi lompatan angkatan sebanyak 5 angkatan dalam pergantian Kapolri. Kapolri lama dari Angkatan 1982 melompat ke Angkatan 87, sesuai kemauan dan manuver Luhut Panjaitan. Keempat, pengangkatan Komjen Soehardi alias sebagai Kepala BNPT. Pengangkatan ini jelas salah, sebab satu kali pun Soehardi tidak pernah bertugas di bidang anti-teror. Sepanjang karirnya di kepolisian, Soehardi tidak pernah bertugas di Satgas Bom Polri. Era Goris Mere memimpin tim anti-teror. Soehardi juga tidak pernah bertugas di Densus 88 anti-teror dan BNPT. Soehardi banyak melewatkan masa dinasnya sebagai Korspri atau Koordinator Sekretaris Pribadi, yaitu menjadi Korspri untuk Kapolri Bimantoro, Kapolri Sutanto, dan Kapolri Bambang Hendarso Sanuri. Soehardi pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat dan pernah menjadi Kabareskrim, tapi sekali lagi tidak pernah satu kali pun bertugas di bidang penanganan teror. Memanfaatkan masa-masa akhir kejayaan Luhut sebagai Menko Polhukam, Soehardi masuk dan diberi jabatan sebagai Kepala BNPT. Kelima, gerombolan Luhut Panjaitan masih ada lagi, yaitu Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo. Semua yang diberi jabatan atas peran Luhut Panjaitan, mau tak mau harus tunduk dan loyal kepada Luhut. Situasi ini tidak baik untuk pemerintah Indonesia, apalagi dalam keadaan Luhut sakit hati dicopot sebagai Menko Polhukam. Saatnya gerombolan Luhut dipecah, agar di Indonesia hanya akan ada satu matahari yang bersinar dalam pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi. Semua harus tunduk kepada Presiden, bukan kepada orang lain yang merasa sok berjasa telah memberi jabatan. Semua harus loyal kepada Presiden. Dan ini harus menjadi catatan bagi Presiden, agar ke depan jangan lagi mau dijerumuskan oleh seorang pembisik yang ambisius bernama Luhut Panjaitan. Kasus Arkandra harus jadi pelajaran untuk pemerintah, bahwa jangan sekali-sekali memelihara anak macan, karena biarpun masih anak-anak, macan tetaplah macan,
yang bisa menerkam. Pemerintah Indonesia mempunyai skenario yang sangat bagus untuk memain perannya dalam mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyatnya. Langkah itu sudah diterapkan oleh era Presiden Jokowi hari ini. Presiden Jokowi berpura-pura membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Jokowi sadar tidak kalau yang diberikan itu adalah uang rakyat? Jokowi harus sadar dengan itu semua. Jangan berpura-pura bodoh. Selama COVID-19 tidak ada di Indonesia, kok tidak memberikan sembako kepada masyarakat yang miskin? Kenapa? Hanya ada COVID-19, pemerintah Indonesia riuh ingin membagikan sembako dengan alasan ingin membantu masyarakat, seperti di film saja kamu Pak Presiden. Jangan membuat bumi ini kesal kepada pemerintah Indonesia akibat ulahnya. Jangan mengakibatkan bumi benci kepada pemerintah Jokowi hari ini, sehingga bencana di mana-mana ada karena ulahnya. Presiden dan jajarannya berhenti membuat ulah, karena semua kebijakannya itu hanya sebatas berpura-pura saja. Sadarlah pemerintah Indonesia kalau itu. Apalagi Luhut Binsar Panjaitan sudah membuat kemaksiatan di Indonesia dengan terang-terangan karena mendatangkan para TKA Cina untuk hadir ke Indonesia. Itu kemaksiatan yang nampak, yang berskala besar. Orang komunis kok didatangkan oleh Luhut, sedangkan orang Indonesia sendiri tidak boleh keluar, harus di dalam rumah saja. Tidak boleh mudik lah. Bullshit kebijakan Indonesia hari ini yang ingin mencegah COVID-19. Pertanyaannya sederhana. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Seharusnya orang macam Sengkuni yang makan 101 keluarganya sendiri, dia dalam tanda petik berhak untuk menjadi teroris besar. Kalau dia tidak kuat, dia akan gila atau dia bunuh diri. Tapi Sengkuni sangat kuat dan sangat arif sehingga dia hanya menjadi provokator. Sementara kita dipimpin oleh Sengkuni-Sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Ya toh? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Dijawab ya Allah. Sengkuni tapi itu loh Mas, jadi pentasnya itu soal itu. Ini apa toh? Allah mengatakan Allah tidak menyukai kata-kata yang diperjelas kejelekannya, ya apa? La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Itu ya terjemahannya. Ya, terjemahannya. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli illa man zulim. Tidak, Allah tidak menyukai perkataan yang nyaring tentang keburukan kecuali orang yang didolimi. Jadi meso, ya boleh dendam bagi orang yang didolimi. Wobol kon niku gitu ya. Itu Allah tidak suka kecuali kamu dalam keadaan dianiaya. Jadi kalau dianiaya Allah membatalkan ketidaksukaan, ya wis rapopo kon menderita kok gitu loh. Itu hukum Allah loh. Nah ini Indonesia ini kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu.
Ini dia gerombolan Luhut di pemerintahan Jokowi. Wartawan senior Mega Simarmata mempunyai catatan kelompok Luhut Binsar Panjaitan di pemerintahan Joko Widodo. Sebagaimana dikutip dari katakami.com, Mega menyebutkan nama-nama kelompok Luhut, di antaranya pertama